Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pada masa pemilu 2024 ini, kita telah melihat berbagai macam strategi politik yang digunakan untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat kita. Ada sebuah strategi politik yang hampir memporak-porandakan negeri ini, yaitu politik adu domba. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, untuk mengatasi pemberontakan masyarakat lokal, mereka menggunakan politik adu domba atau Divide et Impera. Belanda mengawalinya dengan membentuk Gerakan Daerah Istimewa Sumatera Selatan (GDISS) untuk mendirikan negara Sumatera Selatan yang mengusung semboyan Sumatera Selatan untuk Sumatera Selatan. Badan tersebut dibentuk 2 bulan setelah agresi militer pertama selesai, dan otak di balik aksi ini adalah Dr. Haji Van Mock. Ia menghembuskan isu separatis bahwa warga Palembang tidak suka dipimpin oleh orang Jawa, Sumatera Utara, atau Sumatera Tengah. Konflik Kerajaan Mataram juga buah kesuksesan politik adu domba Belanda karena melemahkan posisi kerajaan itu sampai terbagi menjadi 4: Perang Saparua, Perang Padri, Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Perang Aceh, Perang Banjar, dan Perang Jagaraga juga merupakan contoh politik Divide et Impera yang diterapkan di Indonesia oleh Belanda. Oleh karena menjadi strategi yang paling berhasil dalam menghadapi perlawanan dari penguasa lokal bangsa Indonesia. Politik adu domba atau Divide et Impera ini mendapat perhatian khusus oleh pemerintah kerajaan Belanda karena yang paling mudah untuk memecah belah kita. Mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang politik adu domba agar kita tidak mudah terpengaruh dan menjaga pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang damai dan aman terkendali. Taktik politik adu domba bisa kita jabarkan sebagai berikut. Pertama, menyebarkan desas-desus atau hoax, menyebarkan informasi palsu. Desas-desus atau hoax yang dapat menimbulkan ketegangan di antara kelompok masyarakat tertentu. Kemudian, polarisasi, membangkitkan perpecahan antara kelompok-kelompok berbeda dengan menekankan perbedaan mereka daripada kesamaan. Kemudian, menyudutkan kelompok atau individu. Usahanya memfokuskan perhatian pada kesalahan atau kelemahan seseorang atau kelompok untuk merusak citra mereka di masyarakat. Kemudian, menggunakan isu sensitif. Maknanya memanfaatkan isu-isu yang sensitif atau kontroversial seperti agama, ras, atau etnis untuk menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Kemudian, penggunaan retorika berapi-api, menggunakan bahasa yang provokatif atau retorika berapi-api untuk memicu emosi yang kuat dan merangsang reaksi yang ekstrim dari beberapa pihak. Lantas, cara untuk mengatasi kita terpecah belah akibat politik adu domba. Untuk menghindari politik adu domba adalah penting untuk memelihara harmoni dan stabilitas kita di masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari jebakan-jebakan dari politik adu domba. Pertama, kita meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Edukasi kepada diri sendiri dan masyarakat tentang resiko politik adu domba, cara mengidentifikasinya, dan dampak penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Semakin sadar kita, semakin sulit bagi pihak yang ingin memanipulasi kita dengan politik adu domba. Kemudian, verifikasi informasi. Kita harus diajarkan untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkan pada masyarakat luas. Ini termasuk memeriksa sumber, memastikan keabsahan berita, dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum kita terverifikasi. Kemudian, membuka diri terhadap perspektif lain. Mendorong dialog atau pemahaman terhadap pandangan yang berbeda adalah cara untuk menghindari polarisasi dan konflik dari adu domba. Pemahaman yang lebih baik terhadap perspektif orang lain dapat meredakan ketegangan dan mempromosikan solidaritas antar kita di masyarakat. Kemudian, meningkatkan literasi media kita. Pendidikan media dan literasi digital sangat penting. Kita perlu untuk menyaring informasi yang diberikan oleh media dan memahami cara media dapat dimanipulasi oleh. Kemudian, kritis terhadap retorika ekstrim. Kita perlu untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap bahasa atau retorika yang ekstrim dan provokatif. Kita perlu untuk mampu memahami bahwa retorika yang berlebihan seringkali bertujuan untuk memicu emosi dan tidak selalu mencerminkan realitas. Kemudian, penguatan institusi demokratis. Menguatkan lembaga-lembaga demokratis termasuk kepolisian, sistem peradilan, dan media yang independen dapat membantu mengurangi resiko dari politik adu domba. Media yang dikuasai oleh oknum politik tertentu akan mudah digunakan dalam politik adu domba ini. Selanjutnya, untuk mengatasi politik adu domba adalah partisipasi
aktif dalam politik. Partisipasi aktif dalam proses politik lokal dan nasional dapat membantu kita masyarakat memahami isu-isu secara lebih mendalam. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat lebih tahan terhadap manipulasi politik-politik yang ada. Kemudian kita perlu untuk meningkatkan solidaritas dan toleransi, mendorong sikap solidaritas dan toleransi di antara berbagai kelompok masyarakat, dapat memperkuat keberlanjutan hubungan sosial di masyarakat kita sehingga tidak mudah untuk diadu domba. Lantas selanjutnya, masyarakat yang teredukasi, kritis, dan berpartisipasi aktif memiliki potensi yang lebih besar untuk menghindari jebakan-jebakan politik adu domba yang biasa digunakan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah praktik adu domba atau politik dapat merugikan masyarakat dan proses demokrasi karena dapat menghancurkan kepercayaan dan solidaritas di antara para warga negara. Penting bagi kita, masyarakat, untuk menjadi kritis terhadap informasi-informasi yang kita terima, memverifikasi kebenaran informasi, dan menghindari jebakan terhadap perang retorika yang merugikan. Mari kita jaga pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang damai, aman, sentosa, dan tidak mudah terpecah belah antara masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.